Hai semuanya, salam kebersamaan. Ini adalah saluran yang membahas tentang alur cerita manhwa. Semoga dalam video ini kalian semua menikmati karya yang saya buat. Saran dan kritik sangat penting untuk memajukan saluran ini. Jika kalian berkenan, sangat baik jika kalian menekan tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya. Itu akan membuat saya, sebagai admin, semakin bersemangat untuk membuat konten lainnya. Terima kasih kepada yang sudah menekannya. Selamat menikmati. Dalam cerita ini, dijelaskan tentang ketidakmampuan seseorang yang pernah dialaminya, yang membuatnya dianggap tidak memiliki bakat, keberuntungan, dan bahkan kekayaan. Sebab, dia dianggap sebagai manusia rendahan. Namun, seorang master pernah mengatakan bahwa menjadi kuat untuk mengalahkan lawan-lawanmu bukanlah satu-satunya cara untuk meraih kemenangan. Ini adalah sebuah pertempuran, dan jika dirinya tidak bisa menjadi lebih kuat dari lawannya, dirinya hanya perlu melemahkan lawannya. Kemudian, ditunjukkanlah sebuah skill bernama Circle of Mortality yang efektif dalam mengurangi pertahanan dan resistensi si musuh. Ada juga Circle of Weakness yang efeknya mengurangi HP dan mana musuh, tergantung dari mana musuh tersebut. Kemudian, dengan skill tersebut, dirinya menyerang kawanan monster. Berbagai macam monster menyerangnya dan pada suatu titik, dirinya menggunakan skill baru bernama Disdain for the Strong yang meningkatkan damage terhadap musuh dan mengurangi damage yang diterimanya. Dengan skill ini, monster tersebut dengan mudahnya dikalahkan. Dalam pertarungannya, ingatan tentang masternya mengakibatkan dirinya harus membunuh monster dengan satu serangan saja. Karena itu, tidak keren jika menyerang dua kali. Jadi, satu pukulan yang mematikan digunakan untuk menyerang musuhnya. Itulah seorang The Buff Master. Cerita berpindah ke dalam sebuah game yang bernama Brave New World, atau dikenal sebagai BNW, adalah game MMORPG dunia terbuka yang memiliki skala terbesar dalam sejarah video game. Brave New World adalah game yang menjamin kebebasan penggunanya. Ia memiliki peta dunia yang sangat besar seluas 30 juta kilometer persegi dan lebih dari 2 miliar NPC beserta konten yang hampir tak terbatas untuk dijelajahi. Permainan ini dengan sempurna meniru grafis dunia nyata di atas replikasi realistis indera manusia. Singkatnya, BNW bukanlah sebuah game melainkan dunia lain. Dia juga terpikat oleh BNW, dan langsung terjun ke dalam permainan dunia lain ini. Alasannya sederhananya, karena uang. Sudah setahun sejak mulai memainkannya, dirinya berpikir bahwa bisa menghasilkan uang hanya dengan bermain game BNW. Meskipun itu adalah kelas normal, dia mendapat job yang disebut Elemental Mage. Sebagai hasil dari upaya yang gila-gilaan, dia menjadi guild master dari Guild Beamer, yang memiliki sekitar 200 anggota aktif, pikirnya, saat memutuskan mempertaruhkan seluruh hidupnya pada permainan ini. Dia juga menyimpulkan bahwa permainan ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa orang sepertinya hanyalah makhluk tak berarti dalam permainan ini. Dia menyadari keterbatasannya ketika Genesis Guild, salah satu guild terbesar dalam permainan, memutuskan untuk menyerang wilayah Beamer Guild. Dia dipukuli dan diinjak-injak, tanpa daya di hadapan kekuatan mereka yang luar biasa. Pada saat yang sama, sebuah pesan muncul di depannya yang memberikan peringatan bahwa, sudah 47 jam berlalu sejak dia memasuki Brave New World. Bermain game secara berlebihan, dapat merusak kesehatan mental dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Dia merasa cemas, karena, tidak memiliki tempat untuk dituju. Bahkan jika dia keluar sekarang, yang menunggunya hanya kamar semi-basement yang pengap dan kapsul VR tua. Untuk bersaing melawan Genesis, dia meminjam uang ratusan juta dan membeli item mahal, tetapi semuanya diambil oleh musuhnya. Karena, pengkhianatan dari rekan-rekan yang dia percayai.
Satu-satunya barang yang dia bawa, adalah 3 potong dendeng yang terlalu kering, 1 jubah robek, 1 peta harta karun terbelah 2, dan 1 tongkat sihir yang berubah warna. Dia bertanya-tanya, apakah ini sudah berakhir? Padahal dia sudah bekerja sangat keras dan memberikan segalanya. Dan mengapa dia harus kalah? Dalam penyesalannya, seseorang mendekat dan mengatakan, bahwa semua yang terjadi padanya disebabkan oleh kelemahannya. Tidak hanya itu, dia juga menyatakan bahwa survival of the fittest mendominasi dan menjadi hukum dunia ini. Orang yang lemah seperti dia pasti akan diinjak-injak. Jadi, mengapa merasa tidak adil? Taesung tidak menyadari hal itu. Sungguh menyedihkan bahwa pemuda pucat ini berperilaku seperti pengemis. Taesung yang terkejut pun bertanya, kepada Pak Tua itu, siapa? Yang disebut pengemis dalam gumamnya. Taesung langsung pergi sambil mengatakan bahwa, Pak Tua itu harus berhenti khawatir dan pergi dari sana, karena dia tidak ingin bermain kata-kata saat ini. Pak Tua itu menjawab, bahwa Taesung berbicara tidak sopan kepada orang tua dan seharusnya dirinya mendisiplinkan Taesung. Pada saat itu, sebuah kejadian mengejutkan terjadi, di mana ada ledakan yang mendekati Taesung. 2 orang yang mengejarnya mulai mendekat. Mereka melancarkan serangan kejutan menghadap Taesung. Kedua orang itu, penasaran dengan apa yang dilakukan Taesung, karena dia tidak lock out dari permainan ini saat dikejar. Rekan satu timnya menjelaskan bahwa, kehidupan Taesung di dunia nyata sangat menyedihkan, seperti di neraka, karena hutang ratusan juta. Pada saat itu, Taesung yang terpojok oleh kehadiran mereka, karena dalam situasi genting, dia bahkan tidak memiliki senjata untuk digunakan, untuk melawan mereka, dan di saat itu juga, dia memerintahkan Pak Tua untuk segera pergi karena tempat yang ditempati itu berbahaya. Namun, orang tua tersebut bertanya mengapa dirinya harus pergi. Taesung menjawab, bahwa, ini bukan waktunya untuk bercanda. Kedua orang yang melihat Taesung bersama orang lain, mulai memperhatikan NPC yang berada di dekat Taesung. Mereka juga bertanya-tanya, mengapa ia khawatir tentang NPC tersebut. Dan, mereka menganggap itu adalah sebuah hal yang lucu. Namun, rekan satu timnya yang menyadari bahwa Taesung selalu seperti itu. Dia suka berpakaian seperti orang baik. Itu adalah Kim Jinwoo. Taesung mulai marah, karena Jinwoo adalah seorang pengkhianat saat mereka berada di guild. Jinwoo yang agak sombong mulai mengatakan bahwa memanggilnya pengkhianat itu kasar. Jinwoo pindah karena ia mendapatkan tawaran yang lebih baik. Taesung yang tidak mengerti situasi itu, mulai mempertanyakan alasan Jinwoo mengapa ia melakukannya, padahal Taesung masih menganggap Jinwoo sebagai keluarga. Namun, jawaban yang tidak terduga keluar dari mulut Jinwoo, yang menganggap bahwa Taesung apakah dirinya tidak lelah dengan permainan keluarga-keluargaan itu. Jika Taesung benar-benar menganggap keluarga, Taesung tidak akan melawan Genesis. Taesung hanya tidak ingin kehilangan guild, jadi dia membuat semua anggota guild mati. Pernyataan mengejutkan yang diucapkan oleh Jinwoo, membuat Taesung menyesal atas tindakannya tersebut. Jinwoo yang masih melanjutkan berbicara, sekarang hanya menyudutkan Taesung dengan mengatakan apakah Taesung tahu bahwa dia harus melewati perusahaan yang seperti keluarga. Itu karena jika bisnismu berjalan lancar, Taesung akan menjadi keluarga. Lalu, setelah pembicaraan itu, dia mengeluarkan senjata yang dia curi dari Taesung. Jinwoo berkata bahwa, meskipun kamu memilikinya, itu tidak akan berguna. Jadi, Jinwoo akan menjaga senjata itu untukmu, karena senjatamu memang luar biasa. Jinwoo mengeluarkan serangan api dari tongkat yang dia curi. Serangan tersebut ditujukan kepada Taesung saat itu, dan, sebuah ledakan yang tak terelakkan lagi, menyebabkan api besar dan tanah meledak. Serangan tersebut merujuk pada perkataan teman Jinwoo yang menyebut Jinwoo sebagai psikopat. Padahal,
Jinwo dan Taesung pernah makan bersama, mengapa sampai sejauh ini? Kata-kata yang tidak menyenangkan juga keluar dari mulut Pak Tua yang membuat keadaan mulai berubah. Seorang pria tua yang berdiri di depan Jinwo mulai mengucapkan kata-kata yang menunjukkan bahwa dia tidak peduli seberapa sampahnya Taesung, dia tidak akan menusuk seseorang dari belakang dan menertawakannya. Dia juga menegaskan bahwa mereka bahkan tidak bisa didaur ulang. Ekspresi wajah Jinwo tidak percaya dengan apa yang dialami oleh pria tua itu. Dia berhasil memblokir serangannya. Namun, kata-kata meremehkan dari pria tua tersebut mengungkapkan bahwa serangan yang dilancarkan oleh Jinwo bukanlah serangan yang berarti. Kemudian, pria tua itu melancarkan serangan hebat untuk memamerkan keahlian yang dimilikinya, sebuah serangan yang mengajarkan Jinwo cara yang benar untuk menyerang. Efeknya begitu besar sehingga deretan angka muncul. Jinwo merasakan dampaknya. Serangan itu adalah serangan dengan kerusakan maksimum yang dapat menyebabkan kerusakan besar dalam permainan. Taesung mengucapkan kata-kata, mustahil. Dia segera mengaktifkan Rune of Insight yang merujuk pada detail pria tua tersebut, yang menunjukkan bahwa dia adalah Wandering Old Man tipe NPC, manusia, dan level 999. Ekspresi terkejut yang ditunjukkan oleh Taesung menunjukkan tingkat kegilaan yang dimiliki oleh Pak Tua tersebut. Hal ini terlihat dari statusnya sebagai Wandering Old Man tipe NPC level 999. Pak Tua tersebut juga menjelaskan bahwa dia telah memperhatikan Taesung sejak lama. Dia juga menjelaskan bahwa Taesung tidak memiliki bakat, tidak memiliki uang, dan bahkan tidak memiliki keberuntungan. Namun, Pak Tua tersebut mengatakan bahwa dia membenci Taesung karena Taesung berjuang dengan sekuat tenaga meskipun memiliki kekurangan. Kemudian, pada saat yang bersamaan, sebuah notifikasi tiba-tiba muncul yang berisi tentang hubungan guru dan murid. Tipe, Epic Quest. Detail, membungkus 9 kali kepada Wandering Old Man. Dengan hadiah yang tidak diketahui. Selanjutnya, tertulis bahwa, perhatian. Anda harus dengan tulus membungkuk pada Wandering Old Man. Wandering Old Man mungkin akan memukul Anda sampai mati jika dia melihat Anda membungkuk dengan tidak tulus. Ekspresi wajah yang terkejut tidak dapat ditahan dengan gumaman bahwa ada sebuah misi dan itu tidak sulit. Taesung tidak tahu apa itu, tetapi dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini lagi. Tidak ada alasan untuk menolaknya. Kemudian, dia membungkukkan tubuhnya sambil mengucapkan terima kasih karena telah diselamatkan. Dan dia meminta bantuan untuk diterima sebagai muridnya. Pemberitahuan kemudian muncul secara bertahap dengan isi. Misi epik. Hubungan guru dan murid telah selesai. Selamat. Anda telah menjadi murid Deus. Anda telah berhasil berpindah kelas. Kelas Anda telah diubah dari elemental mage menjadi murid. Dia yang tidak tahu tentang kelas yang diterimanya, pertanyaannya dijawab oleh orang tua itu karena dia tidak tahu kelas murid tersebut. Orang tua itu menjelaskan bahwa kelas murid itu berarti sekarang Taesung adalah muridnya. Dan, bagi mereka yang menjadi muridnya, orang tua itu akan membuka jalan untuk menjadi tak terkalahkan. Perasaannya tiba-tiba berubah setelah mendengar kata, tak terkalahkan. Taesung segera setuju dan memanggil ketua itu dengan sebutan Master. Kemudian, Taesung berjabat tangan dengan Master. Dan sihir Master yang keluar membuatnya tidak percaya karena sihir yang dikeluarkan adalah sihir warp. Konon katanya sihir warp, yang bahkan sulit digunakan oleh para ranker, dalam sekejap bisa digunakan oleh Pak Tua itu. Sekarang Master itu bisa menggunakannya. Kemudian di tengah pegunungan Kunlun, Taesung yang sedang tergila-gila dengan kemampuan Masternya. Taesung merasa terkejut ketika sang Master memerintahkannya untuk tidak diam dan mengikutinya ke suatu tempat yang harus mereka tuju. Taesung setuju dengan permintaan tersebut. Sekarang, ia berada di sebuah danau yang sangat jernih.
Sang master menjelaskan bahwa ini adalah danau pemurnian yang akan membersihkan Taesung. Taesung tampak bingung dan bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh sang master. Namun, sang master menjelaskan bahwa ia tidak berniat mengajar Taesung untuk waktu yang lama. Ia berencana menyelesaikan latihan dalam waktu singkat, yaitu 99 hari. Danau pemurnian ini akan membantu dalam proses tersebut. Taesung yang masih bingung dengan penjelasan tersebut, sang master menjelaskan kembali bahwa seperti namanya, pemurnian, anggur baru harus dimasukkan ke tempat yang baru. Karena saat ini Taesung sangat kotor, sang master memerintahkannya untuk mandi di danau tersebut. Rasa khawatir Taesung mengenai apakah ia bisa bertahan dan bernapas di dalam danau tersebut membuatnya memiliki pertanyaan sendiri. Kemudian, sebuah pemberitahuan muncul. Peringatan. Proses pemurnian danau sedang berlangsung dan akan menyebabkan rasa sakit yang sangat menyiksa. Bersiaplah menghadapi rasa sakit tersebut. Proses ini akan berlangsung selama 1 jam dan waktu yang tersisa ditunjukkan dengan hitungan mundur 59 menit 59 detik. Rasa sakit yang kini menyerangnya membuatnya berteriak kesakitan. Sang master yang mengetahui situasi tersebut memandang dari atas danau dan berkata, "Lihat seberapa keras suara yang dihasilkan oleh Taesung." Dia merasakan bahwa seluruh sel dalam tubuhnya mati. Dan, sistem sebenarnya membiarkan tingkat rasa sakit sebesar ini. Rasa sakit yang tak tertahankan membuatnya ingin menekan tombol lockout. Namun, perasaan tentang kehidupan yang sulit dan menyakitkan mengalir dari ingatannya, memunculkan semangat dalam dirinya. Rasa sakit tersebut membuatnya bertekad untuk tidak melarikan diri dari tantangan yang dihadapinya. Kemudian, dia melewati waktu demi waktu hingga akhirnya mampu keluar dari dalam danau tersebut. Wajahnya kini memancarkan kebahagiaan karena berhasil melewati rintangan tersebut. Kemudian, ketika kebahagiaan menghampirinya, sebuah pemberitahuan muncul. Pemberitahuan. Proses pemurnian telah selesai. Karakter pemain akan di-reset. Info saya. Nama, Taesung. Level, 201 menjadi 1. Tipe, petualang atau pemain. Kelas, murid. Setelah melihat informasi tersebut, wajahnya kembali tampak muram. Karena tingkat kemampuannya yang saat ini menurun, sang guru kembali menjelaskan bahwa Taesung hanya merupakan sampah 1 jam yang lalu. Stamina, kekuatan, dan statistiknya yang lain semuanya berantakan. Bagaimana Taesung bisa berpikir untuk menang melawan siapapun dengan pertumbuhan yang sangat buruk dan tidak seimbang seperti itu? Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, dia menyadari bahwa sang guru yang menyuruhnya masuk danau itu membuatnya menjadi berantakan. Sang guru menjelaskan bahwa membawa Taesung ke danau itu untuk membersihkannya dari ujung kepala hingga ujung kaki dan mengeluarkan potensinya sampai batasnya. Sederhananya, saat orang lain mendapatkan 1 mana, Taesung akan mendapatkan 1,2 mana. Setelah mendengar itu, Taesung mulai menyadari bahwa saat orang lain mendapatkan 100 mana saat level 100, dirinya akan mendapatkan 120. Dengan pemahamannya yang sekarang, dia berterima kasih atas kebaikan sang guru dan memohon untuk menerima penghormatan dari muridnya sekarang. Dia membungkuk kembali hingga sang guru tertawa dan mengatakan bahwa Taesung sudah banyak membungkuk untuk hari ini. Sang guru melanjutkan dengan menjelaskan bahwa ini masih terlalu awal untuk berterima kasih, jalan masih panjang untuk menjadi yang tak tertandingi. Proses ini akan diulangi sebanyak 100 kali selama 99 hari tersisa dan itu akan menjadi semakin sulit. Raut wajah yang penuh kegembiraan terlihat saat ia menyetujui perintah tersebut. Taesung juga menyetujui berbagai latihan yang diberikan oleh gurunya selama ia dapat menjadi lebih kuat, baik itu dengan melakukan latihan sebanyak 100 kali atau 1000 kali, ia tidak akan menyerah. Raut wajah sang guru berubah ketika Taesung mengungkapkan perasaannya, ia berharap bahwa perasaan itu tidak akan berubah. Kemudian,
sebuah notifikasi muncul dengan judul Quest. Awal dari latihan sebenarnya, transformasi tulang. Detailnya adalah bertahan dari latihan Deus 0% sama dengan 1%. Pada saat yang sama, ada sebuah negara yang bernama Amerika Serikat. Kantor pusat perusahaan yang membuat BNW ialah HIVE. Departemen khusus Hexagon, salah satu karyawan, telah menemukan kode EPIC atau 007 telah aktif. Hal ini membuat semua orang yang berada di sana terkejut. Karyawan lain bertanya apakah Deus akhirnya menemukan seorang murid dan siapa yang dipilih menjadi muridnya. Apakah itu pemain pro terakhir? Dan jawaban yang mengejutkan terlontar, bahwa hanya seorang gamer biasa. Sekarang, wakil pemimpin muncul dan memerintahkan untuk memperbesar layar. Ia adalah wakil pemimpin HIVE, manajer umum Hexagon, Oppenheimer. Setelah melihat Taesung di layar monitor, ia mulai bergumam dengan melihat pemain biasa dari Korea Selatan, yang bernama Han Taesung. Dirinya juga menanyakan akan seberapa lama ia dapat bertahan dari latihan Deus. Cerita berpindah kepada Taesung yang bercerita tentang keinginannya untuk melarikan diri dari kenyataan yang busuk ini. Dia datang ke BNW dengan harapan dapat melarikan diri, namun tempat ini tidak jauh berbeda dengan kenyataan. Saat Taesung berpikir bahwa yang busuk itu mungkin bukanlah kenyataan, melainkan dirinya sendiri. Kemudian, Taesung bertemu dengan Master, sehingga ia mulai menemukan harapan lagi. Mulai dari saat itu, Taesung mulai berlatih untuk menjadi tak terkalahkan. Berbagai macam latihan dihadapinya, rasa sakit dan penderitaan tak terhitung jumlahnya ia terima. 3 bulan telah berlalu. Akhirnya tiba hari di mana sang master menerima sebuah alkohol dari muridnya dalam hidupnya. Kemudian, sang master yang tak menyangka bahwa sesi latihan telah berakhir mulai mengatakan bahwa setelah hari ini, 99 hari yang dijanjikan akan berakhir. Apakah Taesung tidak merasa sedih meninggalkan pegunungan Kunlun? Dengan raut wajah ikoniknya, kini ia mulai menanggapi pertanyaan sang master dengan mengatakan, itu tidak mungkin. Apa mungkin Taesung sedih mengakhiri pelatihan mengerikan ini? Namun sang master pun berkata bahwa kau terdengar lemah padahal hanya berlatih 3 bulan. Sang master bahkan memberi istirahat di tengah-tengah. Dan, masternya mengungkapkan bahwa dirinya bahkan berlatih tanpa tidur. Namun, pertanyaan tersebut telah terjawab oleh Taesung dengan alasan bahwa saat istirahat itu, dirinya bekerja keras untuk membayar hutangnya. Dia juga menanyakan kepada sang guru tentang rasa ingin tahunya yang begitu besar. Apakah sang guru pernah mengalami hal seperti yang dialami Taesung? Lalu sang guru mulai menceritakan tentang masa lalunya di mana dia pernah mengejar kekuatan. Namun, sang guru bukanlah seperti Taesung yang hanya menjadi sampah. Pada saat 500 tahun yang lalu, ada 8 orang terkuat di benua ini, dan dia selalu berada di posisi terakhir. Sang guru dengan gigi ingin mengalahkan mereka yang lebih kuat darinya, dan inilah hasil dari isolasi dan latihan di pegunungan Kunlun. Dia berhasil mendapatkan kekuatan yang akan menjadikannya yang terkuat. Namun, dia masih belum bisa menang. Taesung juga bertanya apakah musuh yang dihadapi sang guru begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, bukan itu alasan utamanya. Karena saat dia turun, sudah 500 tahun berlalu, dan mereka semua sudah tua dan usang. Karena dia berlatih selama bertahun-tahun, dia lupa akan waktu. Karena itu, realisasi dan pencerahan yang dia dapatkan selama latihan menjadi tidak berguna. Dan setelah curhatnya selesai, sang guru memberikan sebuah buku kepada Taesung. Lalu dia juga menanyakan artinya, tak terkalahkan. Taesung menjawab bahwa itu berarti lebih kuat dari orang lain. Namun, jawaban sang guru berbeda dengan miliknya. Bagi sang guru, kekuatan yang tak terkalahkan adalah kekuatan yang bisa mengalahkan musuh manapun. Namun, bukankah kemenangan hanya mungkin terjadi jika kau lebih kuat dari musuhmu? Dan,
Setelah penjelasan yang panjang kini tiba saatnya Taesung dibuat kaget karena nama yang dia miliki bisa berubah. Perubahan tersebut memicu terhadap perkataan gurunya bahwa, seharusnya menggunakan nama yang sesuai dengan itu. Dan, mulai sekarang namamu adalah Siegfried. Taesung tidak menyangka bahwa sang guru dapat mengganti nama panggilan di BNW, tetapi dia bahkan mengubah aturan sistem sesukanya. Namaku bahkan berubah. Rasanya seperti terlahir kembali. Jika aku memiliki kekuatan ini, aku bisa mengalahkan para bajingan Genesis. Dan di tengah itu sang guru mulai berbicara sesuatu yang penting karena Taesung sudah menjadi muridnya, ada sesuatu yang harus dilakukan. Para orang yang disebutkan sebelumnya, mereka pasti telah menciptakan penerusnya sebelum mereka mati. Dan di saat itu sebuah notifikasi pun muncul. Penyesalan Master. Tipe, Epic Quest. Detail, temukan dan hancurkan 7 penerus orang yang dikenal sebagai 8 orang terkuat di benua 500 tahun yang lalu. Progres, 0%, 0/7. Keturunan Thunder God Vajra. Keturunan Sword Sein Murcielago. Keturunan Great Sage Siegard. Keturunan Blood Master Berserk. Keturunan Enlightened King Maugris. Keturunan God Arrow Windforce. Keturunan Supreme King Braum. Dan menyuruh Taesung untuk mengalahkan mereka dengan teknik yang dirinya ciptakan. Pernyataan tersebut disanggupi oleh Taesung tidak peduli siapa itu, murid ini pasti akan mengalahkannya. Dia akan membuktikan kekuatannya. Ekspresi sang guru mulai tercipta dengan melihat mata Taesung yang terlihat jauh lebih baik. Dan mengungkapkan pelajaran telah berakhir. Sekarang turunlah dan menjadi yang terkuat setelah dirinya. Kemudian, Taesung memutuskan untuk meninggalkan gurunya dan pergi menggunakan sihir yang kuat. Sihir tersebut membawanya ke arah ujung barat benua, di wilayah Bierman. Saat Taesung berjalan, ia berpikir bahwa gurunya telah mengirimnya jauh, tetapi ini adalah hal yang baik. Saat ini, Taesung hanya berada di level 1. Jika ia bertemu dengan anggota Genesis, mereka pasti akan menyerangnya. Oleh karena itu, saat ini Taesung berfokus untuk naik level setidaknya hingga level 100 tanpa terganggu. Kemudian, Taesung membuka jendela status yang berisi informasi tentang kelasnya. Debuff Master, kelas tersembunyi. Peran, penyerang jarak dekat, pendukung, dan pemusnah lawan. Deskripsi, memanfaatkan berbagai jenis debuff untuk melemahkan musuh sebelum memberikan kerusakan fisik pada mereka. Senjata utama, senjata berat. Perlengkapan armor utama, armor berat. Penguasaan senjata tumpul level 1. Penguasaan perisai level 5. Penguasaan pedang besar level 1. Penguasaan gauntlet level 1. Penguasaan tombak level 1. Penguasaan armor berat level 1. Skill Debuff Master, Circle of Weakness level 1, Circle of Mortality, level 1, Smite, level 1, Speed Restraint, terkunci Contempt for the Strong, terkunci, Circle of the Ability, terkunci. Kemudian, Taesung berpikir tentang skill bernama Smite yang merupakan skill aktif, sedangkan Circle of Weakness dan Circle of Mortality adalah skill debuff area luas. Circle of Mortality berada di level 1. Bidang melingkar yang mengurangi pertahanan dan ketahanan sihir musuh akan muncul di sekitar pengguna. Jarak radius lingkaran akan semakin besar seiring dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Lingkaran kelemahan, level 1. Bidang melingkar yang mengurangi HP dan mana musuh akan muncul di sekitar pengguna. Jarak radius lingkaran akan semakin besar seiring dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Kerusakan yang disebabkan oleh lingkaran kelemahan tergantung pada mana pengguna dan dianggap sebagai kerusakan sejati, yang mengabaikan pertahanan dan ketahanan sihir musuh. Ekspresi wajahnya mulai berubah saat dia mulai menghargai kegilaan keterampilan yang dimilikinya. Meskipun itu tidak hanya mengurangi pertahanan tetapi juga ketahanan sihir. Dan itu juga memberikan kerusakan tergantung dari mana pengguna.
Perasaan yang tak tergoyahkan mulai membara saat dia ingin segera mencobanya. Dia mulai mencari monster di sekitarnya atau dia berpikir untuk menyerang NPC yang lewat. Dan di tengah dialognya sendiri, muncul monster dengan sangkar di mulutnya. Dari dalam sangkar itu, terdengar suara meminta tolong untuk diselamatkan. Dan pada saat yang bersamaan, muncul sebuah kues darurat tersembunyi. Selamatkan Great Spirit. Detail, kalahkan harimau bermutasi, 0/1. Penyelamatan Great Spirit, 0%. Hadiah, tidak diketahui. Taesung yang melihat hal tersebut menjadi penasaran dan mulai mempertanyakan hal tersebut. Dia memeriksa status dari monster tersebut dan melihat spesifikasinya yang bernama, Mutated Tiger level 25. Seekor harimau yang mengalami mutasi oleh kekuatan yang tidak diketahui. Namun, dia berpikir bahwa level yang harus dia lawan terlalu tinggi untuk monster di area awal. Pada saat itu, dirinya mengingat bahwa sang master pernah bilang sesuatu. Lalu dia menggunakan skill Circle of Mortality. Pertahanan dan ketahanan si musuh berkurang. Circle of Weakness. HP dan mana si musuh secara bertahap berkurang. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tetap memukul, itulah perkataan dari sang master. Serangan berulang kali dilancarkan oleh harimau, namun serangan tersebut dapat dengan mudah dihindari oleh Taesung. Kejadian ini dianggap luar biasa oleh sang hamster karena seorang manusia level 1 mampu bertarung seimbang melawan harimau mutan level 20. Sang hamster bersorak-sorai, memberikan semangat kepada Taesung dengan meminta bantuannya untuk memenangkan pertarungan. Namun, pernyataan sang hamster membuat Taesung agak terganggu karena sorakan tersebut membuat kebisingan, dan Taesung malah menganggap bahwa sang hamster mendukung atau bahkan ingin mengganggunya. Pertarungan kini berlanjut. Taesung mulai merasa bahwa pertarungan ini akan berlangsung lama, karena monster tersebut bahkan setelah dipukul puluhan kali, HP-nya masih setengahnya, meskipun debuff diterapkan. Perbedaan level antara mereka tidak bisa diabaikan. Taesung juga perlahan mulai kehilangan mana dan stamina. Senjatanya sudah mencapai batasnya dan dia berpikir bahwa jika tidak menyelesaikannya dalam satu serangan, dia akan mati. Kemudian, sebuah skill diaktifkan, yaitu Smith, yang memukul target dengan serangan yang kuat. Monster merespon dengan raungan, menandakan kekalahan monster tersebut. Sebuah notifikasi panjang dan banyak muncul yang menyatakan bahwa Taesung naik level. Level Taesung sekarang menjadi level 15, yang tidak disangka-sangka olehnya. Meskipun pertarungan itu berat, dia berhasil mengalahkan apa yang tidak mungkin dikalahkan. Inilah kekuatan The Buff Master. Saat Taesung terdalam dalam lamunannya, sang hamster memanggilnya untuk tidak hanya bermimpi, tetapi untuk segera mengeluarkannya. Setelah sang hamster dikeluarkan, dia mengucapkan terima kasih kepada Taesung. Dari pertolongan itu, sang hamster benar-benar ingin membalas budi. Dia bertanya kepada Taesung apakah petualangan sendirian itu sepi, dan jika Taesung mau, dia bisa menemaninya. Namun, Taesung menjawab singkat bahwa dia tidak merasa kesepian. Dia segera pergi, tetapi sang hamster justru mengikutinya. Sang hamster mulai bercerita bahwa dia kehilangan ingatan dan tidak memiliki kekuatan, dan meminta untuk dibawanya. Namun, Taesung menyatakan bahwa hamster tersebut bising dan dia tidak memiliki minat dalam memelihara hewan peliharaan. Namun, pada saat yang sama, muncul pemberitahuan yang berisi, Hidden Quest selesai. Selamatkan Great Spirit. Detail, kalahkan Mutated Tiger 1/1, selamatkan Great Spirit 100%. Hadiah kontrak dengan Great Spirit hutan. Dia tidak percaya bahwa hadiah yang diterimanya adalah hamster tersebut dan dia merasa seperti menginjak kotoran. Setelah dipikir-pikir, dia menyadari bahwa dia disebut sebagai Great Spirit, sambil melihat pemberitahuan yang berisi. Meskipun itu hanya seekor hamster, levelnya setara dengan Spirit King.
Meskipun sekarang tampak biasa saja, jika dia mendapatkan kembali kekuatannya. Taesung langsung setuju untuk membuat kontrak. Meskipun hamster tersebut memiliki mulut yang kasar, kamu juga memiliki sisi yang lucu. Kontrak pun dimulai dan hamster tersebut menyetujuinya. Sebuah perasaan aneh muncul dalam diri hamster. Hingga muncul pemberitahuan bahwa kontrak dengan Great Spirit berhasil dibuat. Great Spirit Hutan, Prometheus Cactus Hydra Leviathan Blaze Zaharia Anabolica Galardo. Level 15 memiliki level yang sama dengan kontraktor. Ras, makhluk suci. Kelas, Trickster. Gelar, Tiran Hutan, Penjaga Hutan, Iblis Hutan, Mulut Busuk Hutan, Playboy Hutan. Kemampuan, tidak ada tingkat kemampuan tinggi, belum dapat diketahui. Setelah melihat isi tersebut, Taesung berpikir bahwa tingkat kemampuannya sama dengan seorang kontraktor, yang berarti selama dia menjadi lebih kuat, dia juga akan menjadi lebih kuat. Ketika hamster tersebut telah membuat kontrak, dia mulai mencoba memperkenalkan diri secara resmi. Namun, ketika hamster tersebut mulai memperkenalkan dirinya, notifikasi tiba-tiba muncul yang memberitahukan bahwa dia harus memberikan nama baru kepada Great Spirit Hutan yang telah membuat kontrak. Tanpa ragu, Taesung langsung memberikan nama kepada hamster tersebut, yaitu Hamchi. Namun, kejadian tak terduga mulai terjadi dari ekspresi wajahnya, karena perasaan aneh yang dialami dari kontrak tadi mulai menjadi kenyataan. Ketika Taesung mulai berjalan, ekspresi wajah Hamchi membuat Taesung kesal. Hamchi yang masih tidak menerima nama yang diberikan oleh Taesung mulai mempertanyakan hal tersebut. Namun, menurut Taesung, nama itu lucu. Namun, jawaban dari Hamchi yang kesal karena seorang Great Spirit tampaknya diberi nama Hamchi. Namun, Taesung yang tidak dapat mengubah situasi tersebut lagi, mengapa dia tidak hidup sebagai Hamchi saja mulai sekarang. Rasa penasaran akan dirinya yang disebut Great Spirit terkurung dalam sangkar. Hamchi pun tidak mengetahuinya, dia mulai menjelaskan bahwa saat dia terbangun, dia sudah terkurung dalam sangkar. Dia juga tidak bisa mengingat ingatan apapun sebelum itu, yang dia ingat hanyalah nama dan bahwa dia adalah spirit hutan, dan, singkatnya itu adalah situasi yang menyedihkan. Jadi, Taesung sebagai owner juga harus mencari ingatan Hamchi yang hilang. Namun, Taesung memberi saran bahwa jangan terburu-buru. Karena bagi Hamchi dan Taesung, menjadi lebih kuat adalah yang paling utama. Lalu di sebuah rumah, seorang karyawan menyambut kedatangan Taesung, dia adalah Jericho, resepsionis Guild Mercenary, tipe NPC. Dia menanyakan apa yang membawa Taesung ke sini. Taesung menjawab bahwa dia ingin mendapatkan lisensi mercenary, karena sebuah lisensi sangat diperlukan agar dia bisa tumbuh lagi. Sang resepsionis pun mulai menjelaskan bahwa untuk memperoleh lisensi, diperlukan beberapa pengujian kualifikasi. Tidak peduli seberapa abadi kamu, kami masih harus memastikan bahwa kamu memiliki kemampuan. Dia menyuruh untuk membunuh mutated rabbit yang sering muncul di wilayah Bierman. Namun, Taesung yang telah mengalahkan monster macan mulai menunjukkan jarahannya. Sebuah penemuan yang mengejutkan dilakukan oleh Taesung, yang merupakan cakar dari harimau bermutasi. Cakar ini memiliki kekuatan dan daya tahan yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan untuk senjata tingkat tinggi. Taesung mengungkapkan bahwa ia mendapatkannya dalam perjalanan menuju kota dan mempertanyakan apakah itu lebih baik daripada mengalahkan kelinci atau tupai. Resepsionis yang terkejut setuju dengan pernyataan tersebut dan tidak percaya bahwa Taesung dapat mengalahkan harimau bermutasi tersebut sendirian. Proses pendaftaran telah diverifikasi dan Taesung menjadi seorang tentara bayaran. Dia diminta untuk mengikutinya karena akan diberikan lisensi. Untuk berjaga-jaga, resepsionis mulai memberikan kartu tentara bayaran. Ketika kartu lisensinya diterima oleh resepsionis, dia mulai bertanya kepada Taesung apakah dia masih punya waktu untuk mendengarkan ceritanya.
Dia menceritakan bahwa mutan telah muncul secara tidak normal akhir-akhir ini. Bahkan kemarin, sebuah peternakan terdekat diserang oleh mutan, sehingga penduduk desa menjadi ketakutan. Taesung memahami maksud resepsionis tentang frekuensi munculnya monster di desa yang semakin sering. Resepsionis juga menjelaskan bahwa selain itu, harimau bermutasi yang baru saja dikalahkan oleh Taesung bukanlah monster biasa yang muncul di wilayah Bierman. Namun, akhir-akhir ini, bukan hanya harimau yang berubah mutasi, monster ganas seperti serigala yang berubah mutasi dan bison yang berubah mutasi juga mengancam wilayah Bierman. Setelah mendengar hal itu, Taesung merasa agak aneh bahwa monster level 20 ada di area level rendah. Oleh karena itu, sang resepsionis ingin meminta bantuannya. Sebuah notifikasi muncul yang menjelaskan untuk melindungi wilayah Bierman. Jenis, quest umum. Detail, lakukan yang terbaik untuk membantu wilayah Bierman sampai situasinya berakhir. Progres, tidak berlaku. Hadiah, 100 gold. Namun, level Taesung terlalu rendah untuk membantu. Agak memalukan untuk mengatakannya, Tari. Belum selesai, sang resepsionis membujuk dengan mengatakan bahwa Taesung adalah satu-satunya orang di desa yang berhasil mengalahkan harimau yang berubah mutasi sendirian. Apalagi wilayah kami berada di pinggir perbatasan, jadi tidak ada lingkaran sihir untuk komunikasi. Setidaknya butuh waktu seminggu untuk mendapatkan bantuan dari luar. Penjelasan dari resepsionis itu membuatnya bergumam bahwa apakah mungkin tempat ini seburuk itu. Biasanya, aku tidak akan menerima kues yang tidak masuk akal seperti ini, tapi aku mencium ada ledakan dalam kues ini. Yaitu sebuah ledakan untuk leveling. Setelah bergumam, kini Taesung mulai memahami maksud dari resepsionis dan memutuskan untuk membantu. Dan, pada saat yang sama, agak jauh dari wilayah Bierman, di sebuah kastil wilayah Skreyer. Seseorang yang merasa lemah saat diserang oleh monster yang tampak tak berdaya, ia hanya bisa menunggu penyelamatan. Monster itu mulai berbicara kepada manusia itu, dengan mengatakan bahwa ia sudah memperingatkan untuk tidak mengangkat kepala, dan menganggap manusia sebagai spesies yang bodoh. Tapi jangan khawatir, seseorang yang lebih unggul dari kalian akan menjadi raja kalian. Setelah itu, keduanya keluar dari toko. Sang ahli debuff yang sekarang sudah mengganti skin mendapatkan apresiasi dari Hamchi. Sebelumnya, Taesung sangat berantakan, tapi menurut Hamchi sekarang sudah cukup baik. Taesung juga berpendapat bahwa dia tidak bisa terus-menerus menggunakan pakaian latihan yang robek. Dia juga menambahkan dengan bertanya apakah barang yang dia bawa sudah cukup untuk sebuah senjata, dan ketika mereka selesai berbelanja, dia langsung mengajak makan. Hamchi menyangkal dengan mengatakan bahwa Taesung adalah seorang pemakan. Namun, dari perkataan itu, Taesung membalas bahwa dia sudah membelikan Hamchi mana stone. Dan, apakah Hamchi sudah memakannya semua? Namun, mana stone yang diberikan Taesung adalah mana stone dengan level rendah, dan itu tidak akan membuatnya kenyang. Taesung juga agak kesal karena mana stone tersebut adalah mana stone yang agak mahal. Kemudian, perhatian beralih kepada seseorang yang mendekati Taesung. Dia bertanya apakah Taesung adalah petualang yang berhasil mengalahkan harimau bermutasi. Dia juga tidak lupa untuk memperkenalkan dirinya, namanya Yang Manbok. Dia mengatakan bahwa dia akan bekerja sama dalam menjalankan kues kali ini. Dia juga memperkenalkan salah satu rekannya yang bernama Thompson. Taesung pun bertanya apakah para mercenari yang disebutkan oleh Paman Jericho. Taesung pun mulai memperkenalkan dirinya dengan nama Siegfried. Dan mereka saling berkenalan. Kemudian, yang sekarang berhadapan dengan Taesung mengungkapkan bahwa Taesung akan menjadi pemimpin dalam kelompok tersebut, karena orang yang paling kuat harus menjadi pemimpin. Mereka menganggap bahwa mereka adalah pemula dan bahkan tidak bisa mengalahkan harimau bermutasi sendirian. Namun, Taesung menyanggah bahwa dari perkataan mereka tadi,
mereka hanya ingin mengatakan ingin naik bus atau diangkut. Dan, karena timnya sudah terbentuk, apa yang akan kita lakukan sekarang, ucap salah satu dari dua beban itu. Taesung kembali menjelaskan bahwa Jericho memintanya untuk bergabung dengan para prajurit dan mendorong mundur gelombang monster. Dan, memberikan sebuah perintah untuk memulai dengan peternakan Bugatti, yang situasinya paling serius. Beberapa saat kemudian, di sebuah peternakan Bugatti di wilayah Bierman, pertarungan sengit pun mulai terjadi di mana kelompok Taesung mulai melawan serangan sekawanan monster. Dan, pada saat yang bersamaan, muncul monster yang bernama Mutate Bison, dengan level 25, yaitu seekor bison yang bermutasi karena energi yang tidak diketahui. Sesaat monster itu muncul, mereka berlari ke sana kemari, hingga saatnya Taesung memukul bison itu dengan menggunakan skill SMIT, yaitu memukul target dengan pukulan yang kuat. Ketika monster itu tumbang, Taesung diberitahu oleh sistem bahwa levelnya telah meningkat. Sekarang ia berada di level 20. Dirinya juga mengungkapkan bahwa banyak orang yang melihat, sehingga ia tidak bisa menggunakan skill debuff. Dirinya juga berpendapat bahwa akan lebih mudah jika ia berburu sendiri. Kedua orang itu pun mendekati Taesung dan menanyakan apakah ia baik-baik saja. Taesung mengungkapkan bahwa ia baik-baik saja. Bagaimana dengan yang lain? Taesung melihat bahwa mereka sepertinya tertabrak oleh bison. Namun yang mengungkapkan bahwa dia yang seorang tank akan baik-baik saja, tapi Thompson terluka parah. Dan, mereka bilang itu tidak mengancam nyawa, tapi dia tidak akan bisa pulih untuk sementara waktu. Yang melihat Taesung mengalahkan bison mengapresiasi bahwa itu adalah hal yang luar biasa, karena ia dapat mengalahkan bison itu sendirian. Dan, rumor tentang dirinya yang mengalahkan Mutate Tiger seorang diri itu sungguhan. Dia juga bertanya apakah punya rencana untuk menjadi pro gamer. Namun, Taesung membalas dengan mengatakan bahwa dirinya cuma beruntung. Dan, saat perbincangan itu semua monster kini mulai mundur. Kawanan itu lari menuju ke arah hutan. Dan Taesung pun menganggap bahwa apakah kejadian ini artinya quest-nya selesai. Dia yang merasa aneh. Karena para mutan itu, mereka semua lari ke arah yang sama seolah-olah mereka sudah membuat janji. Itu seperti mereka diperintahkan untuk mundur. Lalu, sebuah notifikasi muncul. Investigasi. Jenis, quest normal. Detail, cari tahu penyebab yang memicu gelombang monster makhluk yang bermutasi. Progres, 0%. Hadiah, 200 gold. Peringatan, tidak diketahui. Lalu, setelah melihat itu Taesung berpikir apakah ini adalah quest terkait setelah quest melindungi wilayah. Apa ini berarti menyelesaikannya saja bukanlah akhir dari segalanya. Dirinya juga menyuruh mereka untuk kembali ke barak terlebih dahulu. Dan dia akan mencari tahu kemana mereka pergi. Taesung yang membuat yang khawatir mengungkapkan bahwa dia tidak apa-apa pergi sendirian karena dia merasa bahwa dia adalah satu-satunya yang berada dalam kondisi yang baik. Jadi dia tidak perlu khawatir. Kemudian, Taesung yang mulai bergerak juga mulai menyelidikinya karena, seperti yang dia duga, mereka semua pergi ke tempat yang sama. Tapi arah ini menuju wilayah Skreyer. Kemudian, di wilayah Bierman Skreyer, dia juga bertanya-tanya apakah mungkin mereka mengubah target mereka ke sana. Dia juga penasaran kemana mereka pergi, ternyata mereka berada di sini. Itu adalah wilayah Skreyer. Tempat ini sangat terpencil, seperti reruntuhan. Kemudian, pada saat yang tepat, Taesung melihat seekor Golden Goblin legendaris yang hanya muncul setiap 100 tahun sekali. Ras, Goblin. Jenis, Boss. Kelas, Goblin Lord. Atribut, petir api. Kemampuan khusus, Mind Control, hanya dapat digunakan pada monster. Dia terkejut karena monster itu adalah Goblin Lord. Dan, dia bahkan memiliki kemampuan pengendalian pikiran. Taesung berpikir bahwa penyebab para mutan menyerang desa adalah Goblin Lord.
Dan, Hamchi memberitahunya bahwa sekarang Taesung sudah mengetahui penyebabnya, lalu bertanya, apa yang akan dilakukan. Namun, setelah melihat itu Taesung sekarang berpikir bahwa dia harus kembali ke barak terlebih dahulu. Karena, tidak ada yang bisa dilakukan sendiri dalam situasi ini. Setelah itu, dia tiba di barak wilayah Bierman. Di sana Taesung didatangi oleh seseorang yang meminta maaf karena terlambat memperkenalkan diri. Dia adalah komandan pasukan wilayah Bierman, yang bernama Blei. Taesung juga memperkenalkan dirinya yang bernama Siegfried. Pasukan komandan mengapresiasi dengan mengatakan bahwa mereka sudah mendengar tentang kinerja. Karena Jericho sangat merekomendasikan. Dia juga ingin mengobrol lebih banyak dengannya tapi, karena situasinya mendesak, dia akan langsung ke intinya. Dari apa yang dia lihat, wilayah Skreyer sepertinya sudah diambil alih oleh Goblin. Jadi itu artinya yang menyebabkan krisis mutan ini juga adalah Goblin. Lebih tepatnya, itu karena Goblin Lord. Dia mengendalikan para mutan dengan kemampuan pengendalian pikirannya dan mengambil alih wilayah Skreyer. Sekarang mereka juga menargetkan wilayah Bierman. Lalu, seorang prajurit mengatakan bahwa jika apa yang dikatakan orang itu benar, wilayah Bierman akan berakhir. Dan, apakah Goblin Lord adalah monster yang tidak bisa dihadapi? Taesung menyarankan agar kita harus segera mengevakuasi Lord dan penduduk sekarang juga. Namun, yang mengatakan bahwa agak aneh rasanya mengatakan seperti ini secara tiba-tiba, tapi bukankah wilayah Skreyer tepat di sebelah wilayah ini, jadi kenapa kalian tidak mengetahuinya sampai sekarang? Sang komandan pun mulai menjelaskan bahwa dari awal, tidak banyak berinteraksi dengan wilayah Skreyer. Wilayah kecil seperti ini tidak memiliki jaringan komunikasi yang baik. Taesung pun menyela dengan mengatakan bahwa mereka mungkin bahkan tidak punya waktu untuk melakukan investigasi. Karena mereka sibuk mencegah serangan para Goblin Lord pasti mengincar hal itu. Mereka menciptakan situasi itu untuk mengisolasi Bierman. Sang komandan yang mengetahui hal itu kini berpendapat bahwa wilayah Bierman, yang memiliki sejarah 300 tahun, akan runtuh hanya karena Goblin. Bagaimana dirinya bisa melaporkan ini kepada Lord? Taesung pun langsung memutuskan sesuatu dengan mengatakan masih ada jalan keluar. Hal itu mengundang tanya pada mereka. Dirinya berpendapat bahwa meskipun tidak yakin 100%, jika kita punya waktu, itu layak dicoba. Ialah waktu untuk Taesung tumbuh. Atau naik level. Dan, mari bertemu kembali di episode video berikutnya yang akan datang.